warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat salam yang sama-sama dimuliakan dan dicinta oleh Allah SWT. Bersyukur pada Allah SWT di malam yang agak dingin ya, karena anginnya agak kencang. Kita masih ditakdir oleh Allah SWT bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, melanjutkan kajian hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, panjang umur yang barokah ya. Keturunan kita soleh-solehah semua, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita dimatikan dengan husnul khatimah, membawa iman. Amin Allahumma amin. Sekarang isya-nya agak malam ya, jam 7 lebih 2, jam 7 lebih 2, 19. Ya, sekarang kita belajar fi silaturrahim, tentang silaturrahim. Ini hadisnya, bismillahirrahmanirrahim. Akhrajasy syaikhani, diceritakan oleh dua syekh. Kalau syaikhani ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebut syaikhani, dua syekh, dua guru besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an jauh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini sudah umum ya, kita dengar ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, maka muliakanlah dhaifahu, tamunya. Umat Nabi itu hanya ada dua. Kalau tidak muhajirin, ya ansor. Tamu itu muhajirin, pindah. Nah, saya ini dari Al-Arif pindah ke sini. Muhajirin, tamu. Terus ansornya panjenengan, buktinya menyediakan minuman, ya. Ada kue. Ini ansor. Ansor artinya penolong. Jadi umat Nabi hanya dua saja. Ada muhajirin, ada ansor. Ada tuan rumah, ada tamu. Misalnya sekalipun panjenengan dekat, Pak Jafar dari Gang Kelapa Sawit ke sini, ini namanya muhajir, pindah. Ansornya orang sini. Tapi dia imam juga muhajirin, tapi sekaligus ansor. Maka muliakan tamu. Kalau orang Jawa itu mengatakan apa itu ya? Kalau ada tamu kutu, kupu, lunggu, suku, ya, kupu, ya ada sambil bingung temen lah.
Pokoknya carikan tempat duduk gitu ya. Terus lungguh suruh, monggo silakan duduk, begitu. Terus baru setelah duduk itu suguh. Ya ini suguh ini. Disuguhi minuman, disuguhi. Nah ya. Jadi namanya muliakan tamu. Memuliakan tamu itu memberikan, menyuruh masuk, diajak omong-omongan, dikasih suguhan. Daripada diberi suguhan saja tidak diomongi. Perasaan tamunya ya. Jadi tidak memuliakan tamu. Kalau tidak punya suguhan ya terus terang tidak apa-apa. Ya, ini hanya ada air tidak apa, walau bisurbati ma'in. Sekarang dengan hanya seteguk air ya. Ya, aqua apa? Aqua kan masih beli air matang. Jangan dikasih air mentah takut sakit perut ya. Jadi fal yukrim dhaifah yang pertama. Ini menarik ini. Yu'minu billah ini. Iman billah. Billah itu artinya kalau misalnya ada orang nolong kita itu bi'aunillah. Dengan pertolongan Allah. Auninya hilang jadi billah. Kita sholat ini ke sini biquwatillah dengan kekuatan Allah. Kuahnya hilang jadi billah. Sholat billah. Bi'aunillah. Ini atas kuasa Allah. Biqudratillah. Kudrohnya hilang jadi billah. Gitu ya. Iman billah. Iman billah. Rasulullah pernah ditanya, amal apa yang paling tinggi nilainya? Maka dijawab oleh Rasulullah itu al-imanu billah. Iman billah. Itu paling tinggi nilainya. Makanya orang kalau iman billah ini sudah sulit untuk lupa kepada Allah. Karena melihat apa saja ini perbuatan Allah semua. Ada orang sehat yang menyehatkan, ada orang sakit. Terus ini nyambung pada Allah terus. Yang beri sakit juga Allah. Ini melihat terang, yang beri penerangan, terus nyambung. Namanya wusul billah. Iman kepada Allah. Dan orang iman billah itu nikmat. Minum bisa meneguk, luar biasa. Ini bisa meneguk ini dengan karunia Allah. Billah. Makan, ini billah. Kita tidak usah bertani dulu, langsung ada beras dimasak. Itu melibatkan berapa orang, ribuan orang. Petani yang nyelep itu ya. Dan macam-macamnya itu. Sampai jadi nasi. Damar tadi nasi itu dari petani itu menanam ya, ditumbuhkan oleh Allah, melibatkan orang banyak. Tapi atas karunia Allah. Nah, billah. Kayaknya orang wali itu cukup dengan mengingat kepada Allah ketika makan, ketika minum. Ini air disediakan oleh Allah. Sampai ada orang bersyukur itu air matanya dredesan. Apa dredesan? Ya, mili air matanya. Itu maka diangkat kekasih oleh Allah SWT. Jadikan kekasih. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wawunya ini atop, jadi terus ke atas ini. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, iman bilang maksudnya, dan hari akhirat. Hari akhir itu ya kiamat itu. Hari akhir. Fal yasil rahimah. Maka hendaknya menyambung tali silaturahim. Yang gunanya dengan tetangganya, saudaranya, diendangi, utamanya mahramnya. Mahram itu kalau kita laki, adik-adik perempuan kita,
pak lek bule kita, itu mahram. Kalau sempat ya. Jadi sekarang sudah banyak media. Gak sempat ke rumahnya, telepon, itu juga silaturahim. Anak saya jauh dari Sulawesi itu. Ya video call itu namanya silaturahim. Banyak cara. Kalau dulu zaman tidak ada telepon ya surat. Nyurati gitu. Nah, itu silaturahim. Maka hendaknya silaturahim. Penting. Saya kapan hari Minggu kemarin itu ada tamu dari Pilang. Terus dari Sukoharjo, Goes itu. Ya. Itu saya salut, dia umur 72 tapi masih energik sekali. Saya ini kiainya. Kalau malam saya itu yang saya program habis salat tahajud memprogram tiap hari itu tidak kurang dari 10 orang yang saya silaturahim. Masih gagal. Orang Pilang, dekatnya Kiai Wahid Pilang itu, Masjid Pilang. Jadi dari setelah wirid-wirid salat subuh, dia sudah ngambil sepedanya silaturahim. Kemana? 10 orang tiap hari. Malam iya katanya habis isya itu 4 orang. Saya belum bisa seperti itu. Itu orangnya si mantan tentara. Beliau pensiun sudah 15 tahun. 2008. Berarti kan sudah 15 tahun, tapi masih gagal. Karena silaturahim itu. Betul, silaturahim itu memang satu panjang umur, yang kedua murah rezeki. Murah rezeki. Subhanallah. Penting silaturahim. Nah, syukur kalau bisa diprogram seperti ini ya. Besok siapa saja itu. Sampai dia tuh membuat buku. Dari sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, dia tulis itu jadi buku. Namanya Pak Imam Hanafi. Tiap malam bangunkan saya itu jam 11.30 mesti sudah bangunkan saya. Saya belum bangun. Saya bangunnya jam 2 atau setengah 2. Tak mampu saya. Malah wong 11.30 saya baru tidur setengah jam. Ya saya jawab jam setengah 2 itu. Terus setiap malam. Terus habis subuh jalan sudah. Sampai jam 10. Subhanallah. Silaturahim penting. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, isinya ini satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat maksudnya, falyaqul khairon. Hendaknya kalau berbicaralah yang baik. Hendaknya dipikir dulu. Kalau saya keluarkan bicara ini, dites ke awake dhewe. Lek aku krungu iki atiku perih apa ndak? Kalau pedih ndak, jangan. Makanya falyaqul khairon. Hendaknya berkata-kata baik, auliyasmut. Kalau tidak bisa baik, diam. Lebih baik diam daripada berkata menyakitkan hati orang. Ini penting. Karena memang di satu hadis disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bisa bicara baik atau tidak. Sampai disebutkan kalau kepresetnya kaki paling patah atau luka. Tapi kalau kepresetnya mulut, leher kita bisa tugel. Iya, omongnya tidak kena gitu ya. Makanya bicara ya. Tapi bebas berbicara. Asal kata Roma itu apa tuh? Kebebasan berbicara itu hak asasi, asal saja
Asal saja tidak menyinggung hati orang, menyakiti hati orang. Saya sendiri mendengar lagunya Roma Asasi dulu sampai nangis saya. Betul ini Roma ini. Kebebasan berusaha dan sebagainya itu asal saja dilakukan. Tidak menyinggung hati orang ya. Auliasmut terdiam. Tidak mampu berbicara baik, lebih baik diam. Masih 20 menit. Tambah 5 lagi ya. 5 menit lagi atau 10 menit lah. Satu hadis lagi ya. Diriwayatkan dari Abu Ya'la. Abu Ya'lanya an rajulin dari seorang laki-laki min Khos'am. Dari daerah Khos'am. Khos'am itu daerah Mekah ya. Khos'am. Qala orang laki-laki dari Khos'am mengatakan, "Ataitun nabiyyah." Aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi nafarin min ashabi. Dan Rasulullah itu waktu itu berada di tengah-tengah rombongan sahabat. Ya begini nih. Rasulullah bercengkrama dengan para sahabat. Terus orang ini mengatakan, "Qultu," aku mengatakan kepada Nabi, "Antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mengira panjenengan itu apa betul seorang utusan Allah. Jadi tidak tahu mang ini orang, karena memang orang jauh ini ya dari Khos'am. Ya. Jadi tanya, karena mungkin dari ciri-ciri dan sebagainya itu dia menyangka. Saya menyangka panjenengan itu apa betul seorang nabi, seorang rasul. Qala dawu Rasulullah, "Na'am." Benar. Aku ini seorang rasul. Terus dia bertanya pada Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Nah ini yakin sila kalau dia Rasul. Ya Rasulullah, hai Rasulullah. Ayyul a'mal ahabbu ilallah. Perbuatan apa atau amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Jadi ada amal yang paling dicinta oleh Allah melebihi segala-galanya. Terus qala dawu Rasulullah. Daunya apa? Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Kita bergerak, yang menggerakkan Allah ini iman billah. Kita melihat, penglihatan kita ini dari Allah. Kita mendengar, pendengaran kita dari Allah. Ini iman billah. Ini yang paling dihargai oleh Allah. Sampai karena cintanya Allah pada orang yang sudah billah terus, maka maaf. Perbuatan jeleknya dianggap baik oleh Allah. Itu ada seorang sahabat namanya Nuaiman itu ya. Yang dia itu sering mabuk tapi cintanya pada Rasulullah. Sampai oleh sahabat yang lain, "Kamu ini dilaknat oleh Allah." Rasulullah bilang, jangan. Dia paling cinta pada Allah dan pada aku." Itu Nuaiman. Sampai perbuatan jeleknya dianggap baik oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita seperti itu ya. Amin ya. Terus setelah iman billah katanya summamah. Summamah itu kemudian apa ya Rasul? Setelah iman billah. Qala summa silaturrahim. Yang kedua yang paling dicinta oleh Allah adalah silaturrahimnya. Betul itu orang itu. Silaturrahim. Saya punya saudara mbah. Namanya Mbah Salha itu. Karena mbah saya namanya Siti Aminah. Kalau mbah saya nih jarang silaturahim. Cuma Mbah Salha ini saudaranya sampai ke Banjarsari sana. Itu jalan kaki dari Jerebenglor. Kok tidak naik oplet dulu oplet ya? Enggak nah, aku tidak naik oplet. Aku sih mampir ke Pilang. Jadi jalan kaki. Dari Pilang aku mampir ke Ketapang. Karena saudaranya daerah Habib sana. Habib itu bahkan dulu menempati rumahnya
saudaranya dia namanya Kiai Dunganom. Nah, Mbah Dunganom itu. Jadi Habib itu Habib Muhammad dulu, ayahnya Habib Hadi, itu berada di rumahnya Baranduanom, bukan Baranduanom. Itu mampir di sana ke Tapang, terus masih ke Pesisir. Di Pesisir ada saudaranya namanya itu Babongso. Nah, ini terus ke Banjarsari itu jalan. Seperti itu terus akhirnya pulang tuh ke selatan lewat Ambulu. Terus sampai mampir di Kareng. Tapi sehat. Jalan terus tiap hari silaturahim. Terus paginya lagi biasanya ke Gedung Asem. Dari Gedung Asem terus pindah ke selatan Gedung Asem itu ada namanya Keteran itu. Warujinggo. Ya, Warujinggo itu Keteran. Dari Warujinggo terus ke Polotan. Polotan ada di Polotan sana. Terus ke Kerpangan. Itu jalan terus. Tapi sehat. Subhanallah. Saya inginnya niru, inginnya. Cuma belum mampu. Padahal sudah alammu ya. Mestinya digunakan ya. Jadi yang pertama ditanya itu amal apa yang paling dicinta Allah adalah iman kepada Allah, iman billah. Kemudian silaturahim. Qultu, terus dia bertanya pada ya Rasulullah, ayyul amal abghadu ilallah ta'ala. Amal apa yang paling dibenci oleh Allah, dibendu oleh Allah? Qala Rasulullah jawab, asyirku billah. Syirik kepada Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Allah punya anak misalnya, ya. Itu syirik. Ya banyaklah macamnya syirik ya. Sebetulnya orang sombong itu juga syirik. Syirik khofi. Merasa, ini orang sudah merasa tidak billah sudah. Kok iso sholat malam seperti itu? Bojo aku. Lah ini, jo aku. Lah kalau sudah begitu namanya syirik dia, ya. Ndak terasa. Iya, ojo sengkok. Ojo sengkok kan. Bulah ya, apa artinya itu? Ada komat lainnya keratok katanya Pak itu. Pak Jito. Ada umat lainnya sengkok gitu ya. Itu namanya syirik. Asyirku billah, itu paling dibenci oleh Allah. Qultu ya Rasulullah, sumama. Saya terus katakan, apa lagi yang paling dibenci oleh Allah? Qala qati'atur rahim. Memutus tali silaturahim ya sambungnya tadi. Qultu ya Rasulullah sumama. Kemudian apa? Nah, ini yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah, qala tarkul amri bil ma'ruf wan nahyan munkar. Tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, tidak merintah yang baik, tidak mencegah kemungkaran. Duh ya apa? Aku belum baik kok nyuruh orang baik. Tidak apa-apa, itu ada hadisnya itu. Murru bil ma'ruf kata Rasul. Wa illam taf'aluhu. Sekalipun kamu belum melakukan yang baik, tak apa-apa, wong kong napi tak apa-apa. Boleh. Wa nahanil munkar illam tanhahu. Jadi cegah orang berbuat kemungkaran sekalipun kamu belum bisa mencegah, tak apa-apa. Cok nyolongan le, awake sik nyolongan. Tapi tak apa-apa. Tidak apa-apa, timbang menang atau timbang menyuruh nyolong gitu ya. Jadi tidak apa-apa orang belum berbuat baik menyuruh orang lain untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran sekalipun dia belum bisa mencegah kemungkaran. Boleh, ada hadisnya. Mungkin ada yang tanya. Kalau udah ada sudah. Iya, 40 menit dan haji kita ini membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa hadis. Subhanallah walhamdihi, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.